Salam, perkenalkan nama saya Devin Disaguna dengan NIM 2020-2016-047. Dosen pembimbing saya yaitu Pak Danang Setiadi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya, yaitu pengembangan media pembelajaran double pizza untuk siswa SD kelas 5. Pengembangan media pembelajaran double pizza untuk siswa SD kelas 5, artikelnya telah diterima untuk dipublikasikan di Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, volume 5 nomor 1 tahun 2021. Latar belakang, pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru, peserta didik, dan juga dengan sumber belajar. Sumber belajar di sini bisa berupa media pembelajaran. Di era globalisasi seperti ini, media pembelajaran sangatlah mudah untuk didapat. Misalnya media non-fisik yang berupa IT sangat mendukung kemajuan pendidikan. Pada sekolah dasar, terdapat materi yang sulit untuk dipahami oleh beberapa siswa. Materi itu adalah operasi pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oleh sebab itu, terciptalah media pembelajaran double pizza untuk membantu siswa dalam memahami materi pecahan ini. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan pengembangan media double pizza untuk pembelajaran pecahan kelas 5 SD. Acuan teori, terdapat 4 acuan teori. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pendidik kepada peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi. Yang kedua yaitu pecahan. Bilangan yang terdiri dari 2 bagian angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi, di mana kedua bagian angka ini dipisahkan dengan simbol bagi. Yang ketiga yaitu Adobe Animate CC 2020 atau Adobe Flash. Digunakan untuk merancang grafik vektor dan animasi untuk program televisi, video online, situs web, aplikasi internet yang kaya, dan juga permainan video. Yang keempat yaitu ADDIE. Adalah model pengembangan yang muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Tahapan ADI yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu pengembangan atau Research and Development. Untuk model pengembangannya yaitu menggunakan tahapan ADI. Untuk subjek penelitiannya, siswa kelas 5 SD yang sudah mendapatkan materi pecahan. Hasil dan pembahasan. Pada tahapan ADI, yang pertama yaitu analisis. Analisis di sini dipertimbangkan terdapat 3, yaitu analisis kebutuhan siswa. Analisis hasil wawancara dengan beberapa guru kelas 5 yang menyatakan bahwa materi pecahan dengan nilai penyebut yang berbeda merupakan materi yang cukup sulit diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu analisis materi pada kurikulum. Analisis materi pada kurikulum yang telah dilakukan dengan menelaah Permendikbud tahun 2016 nomor 24 menyatakan bahwa materi pecahan diajarkan di kelas 3, 4, dan juga kelas 5. Berikut ini adalah KD pengetahuan dan KD keterampilan pecahan pada kelas 5. Yang ketiga yaitu analisis ketersediaan sarana dan prasarana. Analisis sarana dan prasarana yang dilakukan dengan observasi di beberapa sekolah telah memiliki laboratorium komputer dan dapat digunakan untuk media pembelajaran berbasis IT. Di beberapa sekolah juga menyediakan smartphone untuk satu kelas yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap desain. Berikut ini merupakan bagian dari media double pizza. Yang ketiga yaitu pengembangan media. Berikut ini adalah gambar dari beberapa komponen yang terdapat pada media double pizza.
Yang berikut adalah masih pada pengembangan, yaitu validasi. Terdapat dua validasi, yaitu validasi materi dan validasi media. Media double pizza mendapatkan skor 42 dengan persentase 93%, sehingga dikategorikan sangat layak tidak perlu revisi. Yang kedua yaitu validasi media. Media double pizza mendapatkan skor 55 dengan persentase 88,7%, sehingga dikategorikan sangat layak tidak perlu revisi. Yang keempat, tahap implementasi. Media double pizza diuji-cobakan kepada 5 orang siswa kelas 5 SD. Hasilnya, siswa sangat terbantu dengan media ini sehingga mereka dapat memahami materi pecahan. Yang kelima yaitu evaluasi. Subjek pertama memberi saran latihan soal yang lebih banyak. Subjek kedua memberi saran gambar pizza lucu bikin lapar. Subjek ketiga memberi saran lagu yang lebih semangat. Hasil penyebaran angket kepada siswa mengenai media double pizza menunjukkan bahwa rata-rata siswa menyukai dan paham menggunakan media double pizza yang dilihat dari hasil kuesioner di mana 93%. Kesimpulan, yang pertama, double pizza memotivasi siswa. Hasil penyebaran angket kepada siswa mengenai media double pizza menunjukkan bahwa rata-rata siswa menyukai dan paham menggunakan media double pizza yang dilihat dari hasil kuesioner, di mana 93% siswa suka dengan media ini. Yang kedua yaitu double pizza valid. Validasi materi yang didapatkan presentasi sebesar 93% yang dikategorikan sangat layak, tidak perlu untuk direvisi. Validasi media yang didapat dengan persentase 88,7%, sehingga dikategorikan sangat layak, tidak perlu revisi. Yang ketiga, double pizza praktis dilihat dari nilai kepraktisan media dengan persentase 94%, yang dikategorikan sangat layak, tidak perlu revisi. Berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.